Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lianti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi simplex. Nah, simplex ini terbagi menjadi dua, yaitu primal dan dual. Saya akan menjelaskan bagian dualitasnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas pengertian dualitas. Secara sistematis, dualitas merupakan alat bantu masalah linear programming yang secara langsung didefinisikan dari persoalan aslinya atau dari model linear programming. Nah, karena di sini merupakan dual simplex, jadi langsung diubah dari maksimum menjadi minimum, termasuk fungsi tujuan dan constraint-nya. Nah, di sini merupakan fungsi-fungsi pembatas dari dualnya. Nah, selanjutnya langsung kita ke contoh soal. Sudah diketahui W-nya adalah 6Y1 plus 6Y2, sedangkan subjektunya atau batasannya adalah 2Y1 plus Y2 lebih dari sama dengan 3. Nah, mengapa di sini tandanya adalah lebih dari sama dengan 3? Karena di sini merupakan dual simplex. Sedangkan kalau primal simplex, jadi tandanya adalah kurang dari sama dengan. Nah, selanjutnya kita eh, menambahkan slash-nya. Nah, di sini berhubung terdapat dua variabel, yaitu 6Y1 plus 6Y2, maka kita juga menambahkan dua slash-nya. Jadi, 0S1 plus 0S2. Nah, di sini mengapa nilainya min 1? Karena subjektunya atau nilai batasan-batasannya ini semuanya dikalikan min 1. Sehingga di sini hasilnya sudah terperoleh. Baik, selanjutnya kita beralih ke tabel simplex iterasi 1. Kita harus menentukan kolom pivot dan baris pivotnya. Nah, cara menentukan baris pivotnya, kita lihat dari nilai min terbesar dari kuantitasnya. Nah, di sini nilai kuantitasnya ada 2, kita pilih yang terbesar. Berhubung min 3 ini adalah nilai terbesar, jadi baris di min 3 ini merupakan kita sudah dijadikan baris pivot. Sedangkan cara menentukan kolom pivot, pengerjaannya di sini sudah tertera ya. Rumusnya adalah min CJ ZJ ini dibagi S1. Nah, di sini nilai CJ ZJ-nya adalah 6. Nah, rumusnya min, maka min 6 dibagi nilai S1-nya adalah 2. Hasilnya adalah 3. Nah, selanjutnya di Y2 juga sama, dibagi min 1, hasilnya adalah 6. Nah, kita mencari nilai terkecilnya untuk dijadikan kolom pivot. Nah, berhubung di sini nilai terkecilnya adalah 3, jadi yang dijadikan kolom pivot yaitu di Y1. Selanjutnya kita pengerjaan dari kolom pivot. Jadi cara menentukannya adalah kolom pivot dibagi pivot. Jadi min 2 dibagi min 2 hasilnya letakkan di sini yaitu 1. Terus min 1 dibagi min 2 hasilnya letakkan di sini 0,5. Terus pengerjaannya sama di sini sampai di kuantitasnya. Min 3 dibagi min 2 sama dengan 1,5. Sedangkan cara pengerjaannya S2-nya di sini adalah min 1 ini dikalikan 1. Hasilnya adalah min 1. Terus dikurangi min 1. Hasilnya 0. Terus kita tulis di S2-nya di sini hasilnya. Nah, selanjutnya di sebelah 0 ini kita cara mencari nilainya adalah min 1 dikalikan 0,5, terus hasilnya ini dikurangi min 2. Jadi hasilnya bisa ditulis di sini. Selanjutnya pengerjaan sebelahnya juga sama sampai di kuantitasnya. Selanjutnya kita cara mencari nilai ZJ-nya. Selanjutnya cara mencari nilai ZJ-nya adalah di sini kita tinggal mengalihkan
nilai 1 di sini dikalikan 6. 1 dikali 6 hasilnya adalah 6, terus ditambahkan dengan 0 dikali 0. Jadi nilainya adalah 6. Nah, di sini juga pengerjaannya sama, nilai 3 terdapat dari 0,5 dikali 6, terus ditambahkan min 1,5 dikali 0. Hasilnya adalah 3. Di sini juga pengerjaannya sama dari sebelumnya. Nah, sedangkan cara mencari nilai CJZZ-nya di sini, caranya adalah jadi 6 di sini, baris JJ-nya di sini dikurangi ZJ-nya. Jadi 6 dikurangi 6 hasilnya 0, terus 6 dikurangi 3 hasilnya 3, terus 0 dikurangi min 3 hasilnya 3, terus ini sampai ini. Selanjutnya kita beralih ke tabel simplex iterasi 2. Nah, di sini juga kita tentukan cara menentukan baris pivot dan kolom pivotnya. Cara mencari baris pivotnya juga sama kayak yang tadi, yaitu kita mencari nilai min terbesar di nilai kuantitasnya. Nah, di sini min terbesar di kuantitasnya merupakan min 0,5. Jadi, S2 di sini merupakan baris pivot. Sedangkan cara mencari kolom pivot, nah di sini juga sama nilainya. Selanjutnya kita mencari mencari kolom pivot. Jadi di sini CJZZ-nya dibagi S2-nya. Jadi 3 dibagi min 1,5 hasilnya merupakan 2. Terus sedangkan 3 di sini dibagi min 0,5 hasilnya adalah 6. Dan di sini juga pengerjaannya sama dengan yang tadi, yang tabel simplex iterasi 2. Setelah diketahui nilai dari cara pengerjaan kolom pivot, kita cari nilai yang terkecil. Nah, nilai yang terkecil ini adalah 2. Jadi di Y2 ini kita sudah diketahui kolom pivotnya. Selanjutnya kita mengerjakan kolom pivot dibagi pivot sama kayak tadi. Terus jadi 0 dibagi min 1,5 hasilnya ditulis di sini, hasilnya adalah 0. Terus min 1,5 dibagi min 1,5 hasilnya adalah 1. Terus min 0,5 dibagi min 1,5 hasilnya adalah 0,3. Terus ini pengerjaannya sama sampai di kuantitasnya. Nah, kenapa di sini S2 dikerjakan terlebih dahulu? Karena di sini merupakan baris pivot. Jadi, biar gampang kolom pivotnya dikerjakan terlebih dahulu. Selanjutnya kita beralih ke S1-nya. Cara menentukan nilai S1-nya. Di sini hasil 1 ini diperoleh dari. Nah, cara pengerjaannya yaitu di sini kita mengalihkan 0,5 dikalikan dengan baris pivot yang tadi yaitu 0. Terus hasilnya kan 0. Terus di sini 1 dikurangi 0, hasilnya adalah 1, tinggal dimasukkan. Nah, ini juga sama sampai di kuantitasnya caranya. Sedangkan cara mencari nilai ZJ yaitu juga sama kayak yang tabel simplex iterasi 1, yang mana S1 di sini 1 dikali 6 ditambah 0 dikali 0. Jadi nilainya adalah 6. Nah, di sini juga sama 0 cara pengerjaan dari hasil ini 6. Nah, di sini 0 dikali 6 sama dengan 0, terus ditambahkan dari hasil 1 dikali dari kolom CJ. Kolom CJ di sini nilainya adalah 6. Terus hasilnya ini kita tulis di baris CJ. Nah, pengerjaannya juga sama
Dari sini kita jumlahkan kayak yang tadi. Nah, selanjutnya kita mencari kuantitasnya. Nilai 10 ini diperoleh dari, nah di sini didapat dari 1,3 dikali 6 hasilnya kan 7,8, terus ditambah dari hasil perkalian 0,3 dengan 6. 0,3 dikali 6 hasilnya adalah 1,8. Nah, sehingga hasil dari 7,8 ditambah 1,8 adalah 9,6. Nah, di sini sudah diketahui 9,6, tapi di sini nilainya dibulatkan ke 10. Nah, selanjutnya yang terakhir kita mencari nilai CJZZ-nya. Cara mencari nilai CJZZ-nya sama caranya, yaitu baris CJ di sini dikurangi ZZ-nya. Jadi 6 dikurangi 6 sama dengan 0, terus 6 dikurangi 6 sama dengan 0, 0 dikurangi min 2 sama dengan 2, terus 0 dikurangi min 2 sama dengan 2. Selanjutnya kita cara menentukan benar atau tidak jawaban dari di sini kita menggunakan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.